Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dalam Islam, materi PAI kelas 12 semester Kesal, bersama saya Mas Rofi, MPDI. Pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Jadi Nabi itu seorang Rasul pilihan, tapi juga seperti manusia biasa. Beliau juga tidur, juga makan, juga berpuasa, juga menikah. Jadi nikah termasuk sunnah Rasulullah. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah, maka bukanlah dia dari golonganku, golongannya Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis Nabi lagi, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram. Nomor 1, jais atau boleh atau menang. Artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi hukum asal nikah adalah jais atau menang atau boleh. Nomor 2, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, sedangkan bila tidak menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, yang artinya, dari Aisyah, nikahilah olehmu wanita-wanita itu, sebab sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta bagimu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud. Nikah itu termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, tidaklah termasuk golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hukum yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Ini hukumnya makruh. Ada dasar dari Al-Quran surat An-Nur ayat 32, dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak. Ini, dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka
dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Iyakunul fuqara yugni humullah. Jika mereka itu fakir akan dikayakan oleh Allah. Jadi dijamin insya Allah dengan menikah rezekinya akan bertambah. Jadi jangan khawatir yang dari segi finansial masih kurang. Insya Allah dengan menikah akan barokah tambah rezekinya. Sekarang hukum yang kelima, haram. Hukum menikah yang kelima haram, yaitu orang yang akan melakukan perkawinan tetapi ia mempunyai niat yang buruk. Nah ini, ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Hadis riwayat Jamaah Hadis. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Jadi ini dalil tentang poligami, pilih poligami asalkan syaratnya bisa adil. Tujuan pernikahan, 1, untuk memperoleh kebahagiaan dan hidup sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah ketenangan idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Nomor 2, membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Lihat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenis itu sendiri, supaya kamu mendapatkan tenangan hati, sakinah, dan dijadikannya kasih sayang, mawaddah di antara kamu. Sungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir. Sakinah, mawaddah, warahmah. Diambil dari Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang ketiga, tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. An-Nisa ayat 3. Tujuan pernikahan yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencela orang yang hidup membujang, dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagaimana sabda beliau dalam hadisnya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukanlah golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tujuan pernikahan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 46. Khitbah. Sebelum pernikahan berlangsung dalam agama Islam tidak mengenal istilah pacaran, akan tapi dikenal dengan istilah khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istrinya, baik secara langsung oleh si pemining atau oleh orang lain yang mewakilinya. Yang diperbolehkan selama khitbah, seorang pria hanya boleh melihat muka dan telapak tangan. Wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya. Pinangan itu kalau dalam bahasa Indonesia lamaran itu ya. Dalam bahasa Arab khitbah. Khitbah, pinangan atau lamaran. Apabila pinangan diterima,
berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Semenjak diterimanya pinangan sampai dengan berlangsungnya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pada masa pertunangan ini biasanya seorang peminang atau calon suami memberikan suatu barang kepada yang dipinang atau calon istri sebagai tanda ikatan cinta yang dalam adat istilah Jawa disebut dengan peningset. Adapun wanita-wanita yang haram dipinang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama yang haram dipinang dengan cara sindiran dan terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim atau mahram, perempuan yang haram dinikah. Wanita yang masih bersuami, ini nggak boleh. Wanita yang berada dalam masa iddah juga nggak boleh, masa iddah tolak raj'i. Dan wanita yang sudah bertunangan, ini juga nggak boleh. Jadi wanita yang masih bersuami, wanita yang berada dalam masa iddah tolak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Kemudian yang haram dipinang dengan cara terus terang, tapi dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah wafat dan wanita yang dalam iddah talak bain atau talak 3. Kemudian rukun nikah dan syaratnya. Rukun nikah itu ada 5. 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Adanya wali. 4. Adanya 2 orang saksi. Dan 5. Adanya ijab dan qabul. Nah, masing-masing dari rukun nikah itu mempunyai syarat. Calon suami syaratnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Calon istri beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji dan umrah. Yang ketiga adanya wali. Wali ini syaratnya 1. Mukallaf atau dewasa, berakal sehat. Kemudian laki-laki merdeka dan adil serta tidak sedang ihram haji dan umrah. Yang keempat 2 orang saksi, syaratnya sama dengan nomor 3, berarti mukallaf atau dewasa dan berakal, laki-laki merdeka, adil dan tidak sedang ihram. Kemudian yang kelima ada ijab dan qabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Berurutan antara ijab dan qabul, syaratnya berurutan. Keterangan, perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahan itu batal atau tidak sah. Hadis riwayat tempat ahli hadis kecuali Nasai. Kemudian B. Saksi harus benar-benar adil. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa sahitai adlin. Rawahu Ahmad. Tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Wasahitai adlin. Nah, kemudian yang C, setelah selesai akad nikah biasanya diadakan walimah, yaitu pesta pernikahan. Hukum mengadakan walimah adalah sunnah muakkad. Rasulullah bersabda, orang yang sengaja tidak mengabulkan undangan berarti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. D. Contoh ijab. Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, aku nikahkan anak perempuan saya bernama si Fulanah binti Fulan dengan engkau, disebutnya calon laki-lakinya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan 30 juz dari mushaf Al-Quran. Atau dalam bahasa Arab, angkah tuka wa zawat tuka Fulanah binti Fulan bimahri antawati sholah wa salasina juz'an minal mushaf Al-Quran halan. Ini contoh ijab. Kemudian contoh qabulnya, calon suami menjawab, saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan, bila dilafalkan dengan bahasa Arab sebagai berikut. Qabiltu nikahaha wa tasbijaha li nafsi bil mahdil madhkur. Saya terima nikah dan berjodohnya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut di depan halan. Muhrim, menurut pengertian bahasa muhrim berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada 4. 1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan.
antara ibu dan anak, antara bapak dan anak keturunan. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan susuan. Nah, ini karena persusuan. Ada perempuan yang menyusui anak tangganya setelah dewasa, haram menikah dengan ibu susuannya. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau atau masa jahiliyah. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. An-Nisa ayat 22. Jadi ada perempuan sudah dinikahi bapaknya, kemudian mama bapaknya meninggal. Ini anak nggak boleh menikahi istri dari bapaknya atau menantunya, ya nggak boleh. Anaknya meninggal, bapaknya menikahi anak menantunya, nggak boleh. Keempat, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Saudaranya istri, nggak boleh. Saudaranya istri dinikahi bersama-sama, itu nggak boleh. Kecuali kalau sudah meninggal, nah itu baru boleh. Kewajiban suami yang terpenting adalah pertama, memberi nafkah pakaian tempat tinggal kepada istri dan anaknya yang sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Lihat surat At-Tolak ayat 7. Kemudian bergaul dengan istri secara ma'ruf atau baik, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memerhatikan, dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Lihat Quran surat An-Nisa ayat 34. Kemudian bantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian atau keluarga kalian dari api neraka. Wa ahlikum naro. Kemudian kewajiban istri, patuh dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati. Kemudian memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Kemudian memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bersikap hikmat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Kemudian ada tugas pertama, apakah yang dimaksud dengan pernikahan dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua, sebutkan hukum nikah beserta keterangannya. Ketiga, sebutkan rukun nikah. Keempat, sebutkan kewajiban seorang suami. Dan kelima, sebutkan kewajiban seorang istri. Saya kira cukup untuk tugas hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.